Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat bu. Udah sarapan belum? Waduh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min turab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, nikmat yang insya Allah menjadi nikmat yang sangat bermanfaat buat kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai manusia, dan juga dalam melaksanakan nilai-nilai keimanan yang harus kita pertahankan di dalam kondisi dan situasi apapun juga. Ini menjadi salah satu di antara faktor bagaimana kita sebagai manusia untuk menjaga, mempertahankan akidah kita sebagaimana yang telah kita raih, dan juga akidah kita yang saat ini juga banyak diliputi dengan berbagai hal-hal yang syubhat, hal-hal yang sangat meragukan. Namun karena kita yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik dalam menjaga akidah kita ini. Mudah-mudahan ini akan tetap berlanjut dan kita bisa mempertahankan keyakinan akidah kita itu sampai akhir hayat kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mungkin suara saya belum pulih ya. Masih kondisi pemulihan Bu ya. Karena saya baru kemarin itu dirawat di rumah sakit karena terserang stroke ringan. Sehingga suaranya ini yang kena. Saya merasakan bagaimana itu baru stroke, Bu. Belum 2 truk, belum 3 truk. Stroke aja udah kayak begini gitu kan. Apalagi 2 truk, 3 truk, 4 truk gitu. Tapi ala kulli hal, insyaallah mudah-mudahan Allah cepat pulihkan kembali suara saya, karena awalnya memang tidak bisa ngomong, Bu. Suara itu agak bindeng, pelok gitu. Sekarang juga masih, tapi kadang-kadang jelas gitu. Nah sekarang mau tanya, jujur aja jawabnya. Sekarang jelas nggak suara saya? Jelas nggak? Dimengerti nggak? Kalau nggak ngerti saya pulang dah. Tapi insya Allah ini menjadi salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada saya, yang untuk ya lebih lagi menjaga ya apa yang kemudian menjadi makanan-makanan yang kita makan. Ya, afala yang duruna ila to'amikum. Apakah kamu tidak memperhatikan
dari apa yang kamu makan setiap hari. Ya, karena memang namanya hobi ya, hobi makan ya, hobi kulineran. Ya, saya itu sukanya itu memang kepala kambing. Itu paling saya suka. Ya. Karena apa? Kalau karena sudah pengen, sudah mau, maka saya cari tuh di mana nih kepala kambing masakan yang enak. Sampai saya berangkat naik kereta ke Tegal cuma makan kepala kambing, balik lagi pulang ke rumah. Cuman lalu kulihat ini mungkin salah satu di antara teguran Allah supaya hati-hati memperhatikan apa yang kita makan. Walaupun kemarin pemotongan hewan kurban kambing, padahal Masya Allah kepala kambing banyak kan. Tapi ya diberi, Ustaz mau kepala kambing? No sekarang. Sekarang udah saya mulai stop mengurangi kepala kambing dan daging-dagingan yang berhubungan dengan pola makan kita itu sendiri. Cuma juga bukan hanya sekedar makanan yang berpengaruh, tetapi juga pikiran kita ini, ya. Pikiran kita ini juga sangat mempengaruhi apa yang kemudian menjadi kesehatan diri kita. Walaupun sebenarnya kita udah gak mikirin, tapi tetap aja kepikiran, ya. Nah, ini yang menjadi salah satu karena hidup itu ya memang harus berpikir. Tetapi jangan dipikirin. Selesaikan itu yang namanya permasalahan yang kita hadapi. Bukan cuma dipikirin. Kalau dipikiran tambah stres, Bu. Apalagi yang kemarin kemarin nggak kebagian daging. Waduh, stres juga itu. Udah berharap ya. Udah berharap pengen daging sapi, daging kambing, tapi nggak dapat juga. Kepikiran tuh orang. Akhirnya apa? Sakit, bukan karena makan daging kambing ya, sakit mikirin nggak kebagian dagingnya. Ya, ala kulli hal, insya Allah ini menjadi juga cermatan bagi kita saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan membahas kali ini tentang masalah akidah ya. Masalah yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia. Ya, yang tidak bisa hilang dari diri manusia. Ya, karena akidah itu merupakan ikatan, ya. Aqdun bi qalbi, ya. Ikatan di dalam hati manusia, wa iqra'u bilisani wa amalu bil arkan. Ya. Diucapkan dengan lisannya, dikerjakan dengan perbuatan. Itu namanya aqaid. Ya, atau kita kenal dengan nama iman kita saat ini yang kita bangun, kita bentuk ya dari mulai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan landasan akidah yang ada pada diri kita itu dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu landasan akidah. Kalau orang jauh daripada landasan akidah berupa kalimat la ilaha illallah, maka hidupnya akan berantakan. Tentunya dia akan melakukan perbuatan-perbuatan syirik ya di dalam kehidupan yang dia lakukan. Dan ini menjadi kendala. Walaupun kita nggak melakukan syirik ya secara nyata, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah sonaim buatannya sendiri. Sekarang kita nggak pernah jumpai itu. Ada nggak kita lihat orang yang menyembah patung sekarang, Bu? Ada nggak? Ada yang menyembah berhala? Ya, agamanya Buddha itu ya memang itulah tabiatnya, termasuk juga mereka yakini apa yang menjadi kesirikan yang dibuat. Tetapi secara nyata bahwa kita nggak menjumpai mereka yang kemudian menyembah secara langsung kepada berhala buatan mereka sendiri. Karena memang di saat-saat ini tidak ada seperti itu. Kalau dulu iya mereka buat patung dari emas, dari perak, ya mereka buat patung dari kuningan, dari tepung terigu.
Dibuat olahan-olahan, kemudian mereka taruh di tempat yang aman. Malamnya mereka datang lagi, mereka sembah itu patungnya, buatan mereka sendiri. Itulah kondisi di mana manusia pada saat itu dinamakan sebagai manusia yang tidak mengenal akan akidah Islam yang terbaik. Kalau akidah itu tidak dilandasi dengan la ilaha illallah, maka akidah itu akan melenceng. Tidak benar, tidak lurus. Makanya pertama kali Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, mendakwakan Islam, maka yang pertama kali dilakukan Rasulullah SAW adalah menjauhkan mereka dari peribadatan kepada selain Allah. Dijauhkan oleh mereka, oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu ketika mereka marak dengan ibadah-ibadah kepada patung-patung berhala-berhala mereka, sonaim mereka, ini yang kemudian diarahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpindah dari pola penyembahan itu kepada penyembahan kepada Allah yang mutlak. Tidak perlu perantara. Dan itulah akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah tidak mengajarkan dulu bagaimana cara muamalah, bagaimana cara berekonomi, ya, bagaimana cara yang lainnya. Tapi diajarkan Rasulullah SAW mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah sebagai satu-satunya zat yang disembah. Allahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Itu salah satu dasarnya. Dalam surat Toha ayat 14 ya, ayat surat 20 ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li zikri. Ya. Innani anallah. Ibu-ibu di sini kenal Allah dari siapa? Ibu, jujur jawabnya. Mengenal Allah dari siapa? Orang tua kenalnya dari siapa? Orang tuanya lagi. Kita mengenal Allah, namanya itu Allah, Allah yang memperkenalkan diri. Ya, Allah yang memperkenalkan diri kepada kita. Dengan sebutan siapa? Innani anallah. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah tuh. Ya, Allah yang memperkenalkan diri kepada kita. Bukan siapa-siapa, bukan malaikat, bukan setan, bukan jin, tapi Allah memperkenalkan diri kepada kita dengan nama Allah. Jadi yang buat nama Allah siapa? Ya Allah sendiri yang memperkenalkan diri kepada kita. Mau diubah kayak apapun juga, Bu. Hurufnya dihilangin, tetap itu akan merujuk kepada ismi Allah, nama Allah. Coba perhatikan. Allah, hurufnya apa aja? Alif, lam, ha. Hilangin alifnya. Lillah. Hilangin lamnya. Lahu. Hilangin lamnya lagi. Huwa. Bukan huwa. Karena itu domirnya nggak bisa diputus ya. Tetap kembali ke siapa? Ke Allah. Itulah akidah keyakinan kita sebagai seorang muslim. Nah, karena Allah yang memperkenalkan diri kepada kita dengan sebutan nama Allah, maka kita harus menyebutnya dengan nama Allah. Tapi ada yang kemudian menyebutkan dengan sebutan-sebutan yang lainnya sesuai dengan apa yang ada pada tradisi, kebiasaan, kearifan lokal mereka. Coba kalau kita lihat Allah, hilang hurufnya satu, tetap kembali lillah, lahu, huwa. Tetap kembali kepada Allah. Coba kalau Tuhan, T-nya hilang, Tuhan. U-nya hilang, Han.
N-nya hilang, an. N-nya hilang, a. Ya. Makanya kenapa Allah memperkatakan diri dengan nama Allah. Qul innani anallah. La ilaha illallah. La ilaha illa anna. Yang Tuhan itu tidak ada Tuhan selain daripada aku. Enggak ada Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada aku. Ya. Cuman ada manusia yang keras kepala nih, yang bandel manusianya. Yang ingkarnya luar biasa. Fir'aun. Ya. Ada yang kenal Fir'aun? Ada yang kenal Fir'aun enggak? Ada enggak yang kenal Fir'aun? Kenalannya di mana kalau ada? Ya. Maksudnya apa, Bu? Yang wajahnya mirip ya. Larinya kemana? Ya. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Mengaku Tuhan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, kepada kaum Bani Israel. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan, aku bisa melepaskan orang, memenjarakan orang. Tapi dia tidak bisa menciptakan. Ya. Makanya yang namanya Tuhan itu punya kemampuan untuk menciptakan. Nah sekarang Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan. Nah sekarang kalau dianggap Tuhan Nabi Isa alaihissalam, itu pernah nggak menciptakan sesuatu? Pernah nggak? Nggak pernah. Karena memang dia bukan Tuhan. Cuman orang-orang menyebutnya dia sebagai Tuhan. Inilah penyimpangan akidah, penyimpangan keyakinan yang dihadapi oleh umatnya Bani Israel pada saat itu, mengakui bahwasanya Isa alaihissalam itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nah kalau anak Tuhan, ibunya siapa? Bapaknya siapa? Ada ponakannya, ada sepupunya, ada adiknya, ada kakaknya, benar nggak? Benar kan? Makanya bisa ditepis bahwa Isa itu bukan Tuhan atau anak Tuhan. Yang namanya Tuhan itu berirodah, berkehendak menciptakan sesuatu. Nah sekarang apa hasil ciptaannya Isa? Dia cuma diberikan mukjizat oleh Allah. Karena apa? Karena dia sebagai Rasul dan juga Nabi. Tidak lain itu. Ya. Saya hanya diutus oleh Allah. Wa ana a'buduhu fa'buduhu. Aku menyembah dia, menyembah Allah, maka engkau juga harus menyembah kepada Allah. Makanya apa? Allah yang la ilaha illa ana. Yang tidak ada Tuhan selain daripada aku. Tidak ada ilah-ilah yang lainnya kecuali hanya aku. Itulah apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 14 tadi, bahwa tidak ada Tuhan selain daripada aku. Aku yang berkuasa, aku yang berirodah, aku yang berkehendak. Kalian tidak mampu apa-apa. Terus bagaimana kalau kita udah tahu Allah itu adalah pencipta kita, Allah itu adalah zat yang tidak ada Tuhan selain dia, maka fa'budni, sembahlah olehmu hai manusia aku, tidak boleh menyembah kepada yang lain-lainnya. Bagaimana cara menyembahnya? Aqimis shalah, dengan mendirikan sholat, li zikri, agar engkau selalu ingat kepadaku. Itulah akidah umat Islam saat ini, yang akhirnya dalam kehidupan manusia ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Walaupun dia tidak menyembah Tuhan yang lain, tidak menyembah berhala, tapi dia mengatakan, saya bukan menyembah berhala patung ini.
Saya hanya sekedar mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta saya. Ini cuma perantara. Islam datang. Diajarkan, bukan begitu caranya. Cara kalian menyembah Allah adalah secara langsung. Tidak pakai perantara-perantara. Ada yang pakai perantara kuburan. Ada yang pakai perantara wali-wali. Ada yang pakai perantara benda-benda, ajimat-ajimat dan sebagainya. Itu syirik semua. Ya. Syirik itu dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia nggak bertobat. Ya. Karena apa? Allah mengatakan walladzina yu'minuna bil jibti wat tagut. Ada orang-orang yang percaya, Bu, kepada jibti. Apa itu jibti, Bu? Jibti itu su'ur, Bu, perasaan. Itu syirik, Bu. Nggak boleh orang percaya kepada perasaan. Feeling. Nah, kadang kan ini feelingku nih, begini. Ya. Percaya kepada isyarat-isyarat. Ya, percaya kepada perasaan-perasaan. Ya, makanya perempuan itu, apa namanya, Bu? Perempuan itu mainnya perasaan, Bu. Bener. Hah? Kadang benar feelingnya, setan tuh, Bu. Gak boleh begitu, ada benar feelingnya. Ya, kenapa? Ya perempuan itu selalu memang pakai perasaan, tidak memakai akal yang panjang, Bu. Tapi selalu perasaan. Senjatanya mewek, nangis, benar nggak? Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Enggak juga, di sini enggak ada yang beda dengan yang lain. Iya, pakainya perasaan. Itu jibti namanya. Wat togut, apa itu togut? Yaitu sesuatu yang melampaui batas, itu namanya togut. Walladzina yu'minuna bil jibti wat togut. Adapun orang-orang yang beriman percaya kepada perasaan mereka, syuurnya mereka, dan juga percaya kepada hal-hal yang melampaui batas, termasuk penyembahan berhala itu adalah melampaui batas. Maka itu dinamakan togut. Ya. Togo. Ya. Togo itu melampaui batas. Innal insana la yatgha. Ya, manusia itu kan selalu melampaui batas. Ada aja yang selalu melampaui batas daripada apa yang menjadi sesuatu. Nah, kalau perempuan itu memang fitrahnya itu memang selalu pakai perasaan sih ya. Perasaannya itu kadang-kadang dikedepankan, Bu. Bukan akal sehat. Kadang-kadang udah langsung aja. Udah kalau bapak ini enggak ini. Udah serahin saya. Nah, itu kan perasaan itu. Benar kan? Dikasih tahu sama bapaknya, bapak udah gak cinta lagi, bapak udah gak ini lagi, udah kalau begitu cerain saya, Pak. Nah, lo, ya, kayak di gereja, ini jamnya kayak di gereja, ya itu, Bu. Karena apa? Karena inilah memakai perasaan yang kadang-kadang perasaan itu menyelimuti seluruh hatinya. Yang akhirnya hatinya terselimuti dengan perasaan sehingga akhirnya mengambil tindakan yang melampaui batas. Ya, ngaku nggak? Benar nggak? Benar nggak? Kadang-kadang benar kan, tapi kadang-kadang juga benar. Kadang-kadang benar. Ya. Nah, ini karena apa? Karena itu. Kenapa? Karena keyakinan sini tidak diimbangi dengan apa yang seharusnya dia lakukan dalam kehidupannya.
Dikit-dikit berantem sama suaminya, waduh, udah langsung minta cerai. Nggak boleh, Bu. Wanita itu nggak boleh berkhulu. Sesuatu yang sangat dibenci ketika wanita itu meminta khulu, meminta cerai karena alasan-alasan yang nggak syar'i, itu tidak dibolehkan, Bu. Nggak boleh. Oh, suami gua miskin, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih ekonomi ke saya, nggak bisa menghidupi saya. Aduh, udah pokoknya saya minta cerai. Itu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Dan wanita yang khudu minta bercerai karena alasan yang nggak benarkan oleh Allah, maka nggak akan pernah mencium baunya surga, kata Rasulullah SAW. Apalagi masuk, nyium baunya itu dari sini sampai ke Papua, Bu. Kagak kecium baunya. Ya, hati-hati makanya ucapan-ucapan kita, makanya jangan perasaan itu mendominasi, Bu, diri kita. Kalau perasaan itu mendominasi dan akhirnya kita terjebak pada perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, maka hasilnya nggak akan baik. Nah, makanya ya, sembahlah Allah saja untuk seperti itu. Nah, sekarang apa? Ya, asarul hidayah, pengaruh daripada akidah atau hidayah itu, keyakinan kita kepada Allah terhadap kehidupan kita, Bu. Ada nggak, Bu, pengaruhnya? Hah? Pernah ngerasain nggak? Apa pengaruhnya? Coba aja lihat kemarin. Pengaruhnya sangat besar. Kemarin waktu pemotongan hewan kurban, saya lihat itu. Ada wanita-wanita yang nonton, yang menyaksikan. Tapi karena didominasi oleh perasaannya, akhirnya apa? Itu perempuan-perempuan nangis, Bu, kejer nangisnya. Padahal yang dipotong itu sapi sama kambing. Apalagi kalau suaminya yang dipotong. Apalagi anaknya seperti Ismail yang dipotong. Bayangkan, Bu. Dia menangis. Ada perasaan apa coba, Bu? Hah? Itu perasaan. Ya. Nggak tega. Lihatnya nggak tega. Melihat seperti itu. Tapi melihat sesuatu yang lebih dari itu, dia juga akhirnya merasa tega. Padahal melihat seperti itu, dia nggak tega. Tapi melihat sesuatu yang lainnya, dia merasa tega. Nah, ini menjadi satu hal problem kehidupan kita yang menyangkut pada akidah kita. Ya, asarul akidah fi hayatil insan. Dalam salah satu buku yang dikarang oleh seorang ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu benar-benar luar biasa. Ada pengaruh. Ya. Ada pengaruh kepada perilaku, akhlak seseorang. Akhlak seseorang itu, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh keyakinan akidahnya. Sejauh mana dia memahami akidah secara benar, maka sejauh itu pula pengaruh akidah itu pada akhlak dan perbuatan yang dilaksanakan oleh manusia. Besar sekali, Bu. Contoh, orang yang nggak sholat, maaf ya, saya yakin di sini sholat semua. Walaupun sholatnya kadang-kadang berentang-berentong. Saya yakin bahwa ketika orang yang nggak sholat itu pengaruhnya dalam hidup manusia ada. Dan kenapa dia tidak menjadi sholat? Karena akidahnya sangat minim sekali. Kenapa dia meninggalkan sholat? Ya. Sholat itu kan perbuatan yang dilaksanakan. Dia akan berpengaruh dari apa yang dilakukan terhadap akidah yang selama ini dia yakini. Akidahnya rusak semuanya. Kalau istilahnya tauhidnya rusak, maka
imannya pun rusak semua, Bu. Karena apa? Tauhid ini pangkal kebersihan jiwa manusia. Dari tauhid yang dilaksanakan. Dan pengaruhnya benar-benar luar biasa dalam kehidupan yang dilakukan terhadap kehidupannya. Sehingga apa? Ya. Akidah yang kuat akan mempengaruhi daripada perbuatan manusia. Karena apa? Hirmanul hidayah ala qalbil insani. Dia akan berpengaruh terhadap terhalangnya hidayah yang akan masuk ke dalam dirinya. Kalau keyakinannya itu rusak, akidahnya itu rusak. Ya. Besar pengaruhnya, Bu. Ya. Hidayah itu apa, Bu? Ibu udah dapat hidayah belum? Ya, udah dapat hidayah belum? Apa yang dirasakan ibu ketika mendapatkan hidayah? Itu kan pengaruhnya. Ya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, Al-Hidayatu qimatul azimah. Ya. Hidayah itu adalah nilai yang sangat besar yang didapat oleh manusia dalam menjalani kehidupan ini. Berupa apa tadi? Petunjuk. Berupa hudan. Ya. Berupa rosidun. Petunjuk kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia sehingga ia mempengaruhi pola kehidupan yang dilaksanakan dari apa yang dia perbuat, amal-amalnya. Itu jelas. Ya, berpengaruhnya sangat besar. Karena apa? Karena hidayah itu yang didapat dari sumber akidah yang lurus, maka ia berpengaruh kepada perilaku yang diperbuat. Contoh nih, ada di zaman Nabi seorang sahabat yang tadinya itu musuh besar Islam, Bu. Dia orang yang kafir, ya. Belum dapat hidayah, akidahnya melenceng, ya. Namanya kafir, akidahnya melenceng, nggak pernah lurus. Suatu hari, ketika pagi-pagi Rasulullah SAW mempersiapkan hendak berjihad melawan orang-orang kafir dalam medan pertempuran. Selepas subuh, Rasulullah kemudian mempersiapkan segala sesuatunya untuk pagi-pagi ini akan berangkat berperang, berjihad melawan orang-orang kafir. Tiba-tiba, dari kejauhan tuh, ketika mereka sedang istirahat, datanglah seseorang yang nggak diketahui orang itu siapa, karena memang jauh masih melihat. Tapi setelah dia mendekat, semakin mendekat, ternyata dia adalah seorang musuh besar Islam. Yang setiap hari itu kerjanya suka memerangi orang Islam. Membuat orang Islam, membuat sahabat-sahabat Rasulullah tidak menjadi aman karena ulahnya dia. Bahkan dia sering menghina Rasulullah SAW dengan syair-syairnya. Ya, melakukan upaya-upaya untuk mengganggu orang-orang Islam. Dia adalah seorang yang bernama Usairim bin Abdul Asr. Nah, Usairim ini nggak dinyangka-nyangka. Pagi-pagi buta ingin menemui Rasulullah SAW. Ketika sudah dekat sosok itu diketahui Usairim, Umar bin Khattab yang berada persis duduk bersebelahan dengan Rasulullah SAW, kemudian bangkit menguruskan pedangnya. Hati-hati, musuh besar Islam datang. Jangan-jangan dia akan membunuh Rasul. Sahabat pun yang lainnya berdiri mempersiapkan pedangnya.
Karena memang saat itu pengen perang. Jadi pedang sudah ada di pinggang mereka. Sampai pada saat ketika itu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian tersenyum sambil berkata, "Ya Umar, mahlan anta ya Umar. Mahlan anta. Idris. Tenang, hai Umar, tenang. Duduk kembali wahai Umar. Enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Oh, ini yang datang musuh besar Islam. Maka kami harus berhati-hati untuk menjagamu. Ya, tenang saja, enggak ada masalah apa-apa. Karena apa? Rasul sudah tahu bahwa yang datang ini musuh besar Islam. Semalam Rasulullah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril mengatakan nanti pagi akan ada orang yang datang kepada engkau, dia mau masuk Islam. Dia bernama Usairim bin Abdul Asal. Dia sudah dapat wahyu, makanya Rasulullah nggak panik. Rasulullah tenang. Umar yang nggak tahu, sahabat yang nggak tahu panik bu. Karena apa? Ini musuh besar Islam yang datang. Akhirnya apa? Rasulullah kalau sudah diberitahu, Rasulullah kemudian berkata kepada Usairim ketika dia sudah mendekat, "Hei Usairim, apa gerangan yang membawa engkau pagi-pagi datang ke tempatku?" Maka Usairim mengatakan, "Ya Rasulullah." Sahabat yang lain kaget. Kenapa? Selama ini Usairim nggak pernah menyebut dengan sebutan Rasulullah. Dia menyebut dengan ucapan apa? Ya Muhammad, cuma panggil namanya saja. Tapi tiba-tiba hari itu dia menyebutkan dengan Rasulullah dan mengulangi lagi. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Aku ingin engkau yang mengislamkanku. Akhirnya apa? Sahabat terkejut gitu kan melihat itu. Aneh, tiba-tiba begini. Itu kalau hidayah udah datang bu, nggak akan bisa menghalangi, benar nggak? Nggak ada yang bisa menghalangi siapapun juga, termasuk Jokowi nggak bisa. Yang segala lagi diburu-buru ijazah palsunya. Ya kalau Allah menghendaki, semua kebusukan itu pasti akan terbongkar kok. Ya kan? Wa yahdi liman yasha wa yudillu liman yasha. Dia menghendaki siapa yang dapat hidayah dan dia tidak menghendaki siapa yang disesatkan. Kalau Allah punya kehendak, punya mau, Masya Allah, sudah kun fayakun. Orang yang sekafir apapun juga dapat hidayah. Ini musuh besar Islam. Datang kepada Rasulullah pagi-pagi pengen masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW mensyahadatkannya Usairim. Disyahadatkan Usairim. Suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Setelah itu dia Islam. Dan Rasulullah menyuruhnya untuk pulang. Sekarang begini. Hai Usairim, engkau sudah menjadi seorang muslim. Sekarang engkau kembali ke rumahmu. Mandi janabat. Mandi wajib. Kalau orang mau masuk Islam, wajib itu mandi. Boleh dilakukan sebelumnya ataupun sesudahnya. Enggak ada ketentuan harus sesudahnya atau harus sebelumnya. Silakan saja senggangnya waktu dia untuk mandi wajib. Mandi wajib ya, kalau mandi habis haid gimana sih? Ya habis berhubungan gimana sih? Mandi wajib semua diguyur semua. Bukan cuma momennya begini doang. Tapi semua basah, ya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Nah, nggak berapa lama, dia balik lagi, tuk. Sambil menaiki kendaraan perangnya, membawa senjata udah siap di punggungnya, membawa sebagian hartanya. Dia jalan dengan gagahnya, dengan baju perangnya. Dia jalan, kemudian mendekati sahabat. Tahukah kau di mana Rasulullah? Kasih tahu oleh sahabat Rasulullah sedang berada di sana. Disampaikan Rasulullah SAW, dia turun dari kendaraannya. Orang-orang heran melihatnya. Ini ada apa dengan Usairim?
tiba-tiba kok berubah sekali. Akhirnya apa? Dia bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, izinkan aku untuk berperang, membela agama Allah. Izinkan aku untuk berperang membela kehormatan agama Islam. Aku tebas mereka orang-orang yang telah menghina Islam. Aku akan pancung leher mereka, orang-orang yang memusuhi Islam dan mengganggu orang-orang Islam. Aku akan bunuh dia. Padahal tadi malam baru saja dia menghina Islam. Paginya udah jadi seorang pembela Islam. Masya Allah. Perubahan apa ini, Bu? Perubahan akhlak. Perubahan keyakinan yang dari keyakinan yang batil kepada keyakinan yang benar. Perbuatan-perbuatannya akhirnya menjadi kebenaran yang mutlak. Nah, ini pengaruhnya. Tadinya sebagai musuh Islam, baru tadi malam dia menghina Islam. Paginya sudah membela Islam, bayangkan. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan untuk dia ikut berperang. Sampai dia pun menyerahkan sebagian hartanya. Ya. Walaupun orang yang masuk Islam, mu'alaf itu sebenarnya dapat sedekah, Bu, dapat infak. Wajib itu, Bu. Tapi dia justru apa? Menyerahkan hartanya untuk diinfakkan. Ini kan banyak sekarang pura-pura mu'alaf, cuma tujuannya nyari duit. Banyak nggak? Banyak ustaz-ustaz yang ditipu. Banyak ustaz-ustaz yang kemudian dikadalin dengan alasan mu'alaf, dengan alasan ini. Akhirnya apa? Pengen dapat infak. Kita sering nangkepin orang begitu, Bu. Saya tahu persis gitu. Saya kan ketua persatuan mu'alaf. Jadi ngerti mana yang mu'alaf beneran, mana yang mu'alaf bohongan. Berkali-kali dia masuk Islam. Antar daerah masuk Islam. Di RW sono masuk Islam, RW sini masuk Islam. Tujuannya apa? Cari infak. Karena memang kewajiban bagi orang Islam untuk memberikan infak. Kenapa? Dia mu'alaf. Mu'alaf itu kan asal katanya alafa yu'alihi mu'alifan. Artinya orang yang lembut, Bu. Alif itu kan artinya lembut. Orang yang lembut, yang hatinya baru menerima hidayah. Maka dia salah satu di antara 8 asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, ya, mendapatkan salah satu kriteria mustahik, mu'alaf. Malah dia bagian yang nomor 4. Setelah fakir, miskin, amilin, baru mu'alaf. Maka kalau ada mu'alaf yang benar masuk Islam, wajib kita sedekahkan, Bu. Ya, kalau saya udah bukan mu'alaf lagi. Saya udah mukallaf. Mukallaf, bukan mu'alaf, tapi mukallaf. Ya orang udah lama, karena ada batasan mu'alaf, Bu. Ada batasannya mu'alaf. Enggak selamanya mu'alaf. Karena ini terkait dengan apa? Dengan zakat mal yang menjadi haknya. Batasannya itu setahun, Bu. Ulama mengatakan setahun. Kalau Rasulullah mengatakan ajarkan ia 3 bulan. Kalau belum tentu cukup, belum dia mengerti, belum dia paham, tambahkan 6 bulan, 9 bulan. Batasannya. Tapi kalau udah setahun, jumhur ulama mengatakan bahwa digenapkan jadi setahun. Itu udah. Kalau ada orang tiba-tiba datang, ya saya pengen dapetin zakat mal nih, kan saya mu'alaf. Udah berapa tahun mu'alafnya? 25 tahun. Wah, bukan mu'alaf lagi itu. Ya. Orang mu'alaf itu yang hatinya lemah lembut, yang baru menerima hidayah. Kayak Abu Sufyan. Abu Sufyan itu 6 bulan baru masuk Islam. Pas saat itu Ramadan, ada zakat mal. Maka Abu Sufyan dapat zakat mal. Walaupun dia kaya raya. Tidak masalah, mau kaya mau miskin, yang penting ada jatah mu'alaf dibagikan sedekah zakat. Kan dia kaya enggak? Tapi ya perilakunya seperti perilaku Usairim. Ya. Bagaimana tidak? Baru masuk Islam, kemudian udah sebagian hartanya
disumbangin buat berjihad fisabilillah. Maka berangkatlah mereka berperang. Sampai peperangan terjadi dari pagi hingga sore hari, selesailah babak pertamanya. Nanti dilanjutkan besok harinya. Sahabat-sahabat yang lain mengumpulkan siapa-siapa mereka yang syahid dan terluka. Dikumpulin semuanya. Yang syahid, yang terluka. Dan jauh di ujung tempat, di situ mereka melihat sosok tubuh yang nggak bergerak. Sosok tubuh yang badannya ini penuh dengan tusukan tombak, panah, dan sabetan pedang, sayatan pedang. Dalam keadaan terpelungkup. Kemudian sahabat membalikkan, dan ketika dibalikkan, ternyata dia adalah Usairim bin Abdul Asal. Yang tadi baru masuk Islam, ternyata dia syahid di jalan Allah dalam peperangan. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, salah satu di antara sahabat kita yang syahid adalah Usairim bin Abdul Asal. Mendengar itu Rasulullah kemudian tersenyum. Rasulullah mengatakan, Usairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Dia masuk surga. Coba bayangin, Bu. Baru sehari, belum sehari, setengah hari baru masuk Islam. Pagi masuk Islam, sorenya sudah syahid. Pagi baru masuk Islam, sorenya sudah syahid, masuk surga. Bayangkan. Belum sholat, belum puasa, belum ngapa-ngapain, tapi sudah masuk surga. Enak nggak kayak begitu? Enak nggak? Enak banget. Kalau gitu murtad dulu. Baru masuk Islam, baru masuk. Insya Allah. Ya, luar biasa. Nah, ini yang menjadi satu hal. Apa? Perilaku dia dengan keyakinan tauhid yang benar membawa dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Perilaku dia untuk melaksanakan jihad fisabilillah. Itulah yang terkenal di dalam kisah-kisah para sahabat, kisahtu sahabat, yaitu orang yang dikenal belum dia sholat, belum dia puasa, belum ngapa-ngapain, tapi masuk surga. Bayangkan. Ya, ini luar biasa, Bu. Karena apa, Bu? Pengaruh tauhid, keyakinan akidahnya. Kalau tauhidnya sudah merasuk, la ilaha illallah sudah ada dalam hatinya, maka apapun juga nggak akan dia merasa takut sama siapapun juga. Wala yakhaufu laumatal la'im, wala yakhafuna laumatal la'im. Itulah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang berakidah yang benar, maka dia tidak akan pernah takut kepada siapapun juga. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak pernah takut kepada siapapun juga. Sekalipun suaminya menyuruh perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, dia tolak, dia lawan. Bukan berarti melawan suaminya. Boleh ketika seorang istri itu tidak taat kepada sang suami ketika suami mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang buruk, nggak boleh diikuti. Boleh nggak suami nyuruh kita beli rokok? Boleh nolak nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi kadang-kadang takut. Iya kan? Iya, kadang-kadang takut. Suami kita nyuruh kita beli minuman keras. Dibeliin nggak? Dibeliin nggak? Beliin aja, Bu. Ntar sampai rumah buang tuang. Ya, iya, nggak boleh kita takut kepada selain Allah. Apa? Tidak ada sesuatu yang harus ditakuti kepada makhluk dan maksiat kepada Allah. Ya, la yakhafuna li maksiatillah. Tidak ada boleh takut kepada makhluk dan maksiat kepada Allah. Kita harus berani. Ya,
melakukan itu. Ini satu hal yang perlu kita yakinkan bahwa pengaruhnya sangat luar biasa dalam perilaku akhlak kita. Ya. Kalau ibu-ibu masih ngelawan pada suami, berbicara keras sama suami, tidak menuruti perintah suami dalam taat kepada Allah, maka itu dipertanyakan akidahnya itu. Dipertanyakan tuh akidahnya. Keyakinannya itu pada Allah seperti apa? Kok sampai begitu? Padahal apa? Suamimu adalah surga dan nerakamu. Loh. Makanya apa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Lu cariin sampai mati pun nggak akan ketemu tuh surga. Gitu. Artinya apa? Ya selama suami menyuruh kepada ketaatan kepada Allah, tidak boleh seorang istri itu menolak mentah-mentah. Ya. Makanya hati-hati. Belajar akidah, belajar tauhid, bukan cuma sekedar belajar, Bu. Banyak sekarang nih, Masya Allah nih, perilaku-perilaku yang terjadi nih. Ibu-ibu menjadi salim, maaf ya, berziarah ke makam Wali Songo. Ya. Ke makam Sunan, bukan Sunan Jaga Kali ya, Sunan Kalijaga, berziarah ke sana, Masya Allah. Tapi apa perilakunya, Bu? Ngaji tiap minggu. Bahkan Masya Allah, Bu. Ngaji tuh, ibu-ibu itu banyakkan, Bu. Dalam seminggu 5 kali dia ngaji. Tiap hari dia ngaji. Bukan di makam. Enggak, maksudnya dia ngaji itu tiap hari. Di tempat-tempat. Hari-harinya itu dia ngaji terus itu. Entah apa yang dipelajarinya ketika dia berziarah ke makam wali. Malah justru minta berdoa di makam wali. Dengan perantara itu wali makamnya. Kesyirikan yang sangat luar biasa. Bahkan pembimbingnya pun ustazahnya mengajarkan untuk ayo udah makam minta. Biar apa? Biar hidup kamu berkah. Biar hidup kamu sukses. Ustazahnya ngajarin itu. Bayangkan. Ya. Bukan ngaco lagi, sesat. Ya. Nggak perlu diikuti. Berziarah boleh. Disunahkan berziarah. Cuma yang minta-minta kepada kuburan. Ya. Apalagi macam-macam, Masya Allah. Minta kepada apa? Kepada orang soleh yang udah mati aja minta tuh nggak boleh. Iman kepada Rasulullah SAW pun tidak dibolehkan. Karena itu sudah kepada perbuatan syirik. Wala tusriku bihi syai'an. Jangan engkau menserikatkan Allah dengan segala sesuatu. Apapun yang kita bisa untuk menserikatkan Allah dengan segala sesuatu. Ini ada yang suka pergi ke dukun enggak? Bu, ada yang suka pergi ke dukun enggak? Hah? Kalau dukun urut ya Ustaz. Dia urut ya. Tukang urut namanya dukun urut juga ya. Ada dukun urut ya. Pakai ini enggak jampe-jampe enggak atau pakai wasilah-wasilah enggak? Ya, itu. Ya. Ya boleh. Kita pergi ya, jangankan itu. Kalau dalam Islam itu namanya al-kahin. Al-kahin itu adalah dukun, orang-orang pintar, orang yang dituakan gitu. Dia minta sesuatu kepada dirinya. Ya ilal kahin, mendatangi kahin saja, ya 40 hari sholatnya nggak diterima. Datengin doang. Contoh, diajak teman kita, yuk anterin saya kemana, ke dukun itu, mau ngapain, mau minta ini. Nganterin doang, nggak ngapa-ngapain, baru datengin doang, sampai dia nganterin doang, sholatnya udah nggak terima 40 hari. Nganterin doang. Makanya hati-hati kalau ada teman kita ngajak ke dukun. Makan jauh teman-teman yang begitu, Bu. Jangan ditemenin. Jangan ditemenin.
cari teman yang banyak. Karena perintah Allah kan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shodiqin. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu berteman dengan orang-orang yang benar. Jangan orang-orang yang rusak yang kita temani, apalagi yang suka ke dukun. Datangin saja itu sudah sholatnya tidak diterima 40 hari. Dan dia datang kemudian fatusaddiquhu ma qauli dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu sudah jatuh kepada syirik. Walaupun levelnya apa, mau kiai, mau ustaz, mau abid, kalau dia mengajak kepada perbuatan syirik nggak boleh. Ini masalah apa? Akidah, keyakinan. Nggak boleh Allah itu didualismekan, nggak boleh Allah itu ditandingi, tidak boleh. Anda percaya Allah apa dukun? Benar. Kadang-kadang enggak juga. Pak, ayo yakin sama Allah, yakin sama Allah. Tapi yuk kita coba aja kali-kali aja. Nah, itu udah terkena jerat-jerat syaitan, jerat-jerat iblis tuh. Kalau jerat-jerat cinta mah enak. Ini jerat-jerat iblis, jerat-jerat setan. Makanya jangan suka nonton film horor. Geli. Peramal, saya masuk kahin itu. Termasuk yang percaya sama primbon-primbon. Orang Jawa biasanya itu. Orang Jawa. Orang lain juga, suku lain juga banyak juga. Wah, ini mata saya kedut-kedutan sebelah kanan. Di mata atas. Oh, berarti dapat rezeki. Ya udah itu primbon-primbon itu. Aduh, gatal banget tangan saya dari tadi. Kayaknya bagian uang. Nggak tahu aja pas gatal, Pak, saya ini gatal tangannya, kayaknya bagian terima uang ini kayaknya. Ditabok kepada suaminya. Masya Allah ya, nggak boleh tuh kesirikan itu harus dijauhi, ya. Karena mendatangi saja sudah nggak diterima sholat, percuma Anda sholat mau kusuk kayak apapun ketika Anda datang kepada dukun, nggak ngapa-ngapain aja, cuma datang, cuma nganterin doang kadang-kadang, bukan niat udah datang, nganterin doang nggak ada niat, itu sudah nggak diterima sholatnya. Udah datang bertanya membenarkan, udah syirik jatuhnya. Dan mengamalkan apa yang diamalkan disuruh perintahnya itu, maka dakhalan nar, masuk neraka. Ya, Masya Allah, Pak. Jauh itu. Akidah lawannya syirik. Pengaruhnya besar. Usairim tadi apa? Coba kalau nggak ada keyakinan yang matang terhadap Allah, nggak mungkin dia berbuat itu. Tapi karena keyakinannya begitu dalam terhadap apa yang selama ini dilaksanakan, insya Allah dia bisa untuk melaksanakan apa yang dia menjadi satu amalan amaliyahnya. Makanya apa? Hirmanul hidayah ala qalbin insani. Dia akan berpengaruh kepada hidayah yang akan masuk ke dalam diri manusia. Yang kedua, hirmanul ilmi ala qalbil insan. Orang yang akidahnya jeblok, orang yang akidahnya rusak, dia akan selalu tidak mendapatkan ilmu Allah. Ya. Ilmu Allah luar biasa. Ilmu Allah itu luas. Al-ilmu ma huwa wasi'. Ilmu Allah itu sangat luas. Dan luar biasa luasnya, Bu. Kita ini baru seujung kuku. Ya. Jadi kalau cuma ngaji seminggu sekali, aduh. Gimana mendapatkan ilmu yang banyak? Ngaji seminggu sekali. Yang ngajinya sebulan 4 kali. Sekali datang 3 minggu libur. Habis ngaji jalan-jalan ke Mall Pakuwon. Kalian tuh karena deket dari sini udah sekalian aja ke Mall Pakuwon gitu. Hilang tuh ilmunya. Apa, Bu? Kok tahu gitu kan? Kok tahu? Emang itu tabiatnya kayak gitu. Tabiatnya begitu. Habis ngaji ada apa udah ya. Sambil makan siang ya di Mall Pakuwon. Ilmu yang dapat dari ustaznya lupa.
Ada di catatan. Ya ada di catatan, dimasukin tas, nggak pernah dibaca-baca lagi. Ya. Ngaji itu tiap hari Bu, baca-baca atau apa, tanya, kalau nggak pun tanya. Ya. Contoh aja nih. Udah lama kita ini, ya, ibu-ibu ngaji. Udah berapa tahun Bu ngaji? Bertahun-tahun ya ngaji. Cuman ibu sadar nggak? Bukan nggak naik, maksudnya bukan nggak naik ilmunya, bukan. Sadar nggak? Tahu nggak ya? Ada satu hal yang dilarang. Padahal ini sesuatu yang menyangkut juga masalah keyakinan akidah. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Iya, nanti saya kasih tahu. Ibu punya nama? Punya nggak nama? Siapa namanya? Ada Reni? Ada Ita? Ada Dewi? Ada Dini? Bu Dewi. Ya. Ada Mutmainah? Ada Nur? Ada kan semua? Nah, satu hari Ibu kebiasaan. Ibu kan punya nama, misalkan Siti Nurlaila atau Dewi Handayani. Ya. Nah, tapi Ibu Dewi Rahma ya namanya. Oh ya, Dewi Rahma aja. Suaminya siapa Ibu? Siapa? Salahuddin. Nah, Ibu kemudian memakai nama Salahuddin di belakang Ibu. Dewi Rahma Salahuddin. Kemudian kunyahnya dipanggil Ibu Bu Salahuddin. Itu haram hukumnya. Bu, haram hukumnya memanggil sebutan kunyah dengan nama suaminya. Biasanya kan Mbak, punya suami namanya Budi, dipanggilnya Ibu Budi. Nggak boleh. Ini kaitannya dengan keyakinan. Coba sekarang saya mau tanya Ibu, ketika Ibu mau umroh, mau pergi haji, nama Ibu cuma 2 suku kata. Sekarang yang boleh ditambahkan di 3 suku kata itu nama siapanya? Ayahnya, binnya kan, bintinya. Nama suaminya boleh nggak? Nggak boleh. Karena suami itu nanti bisa jadi orang lain. Makanya tidak boleh. Tapi ibu bisa dipanggil kalau ibu punya anak namanya Walid, Ibu Walid, boleh. Punya anak namanya Budi, dipanggil Ibu Budi. Boleh. Tapi nggak boleh dipanggil nama suaminya. Makanya terkenal sekarang ini apa? Suaminya daripada ibu. Kita bertetangga puluhan tahun nggak pernah tahu itu nama tetangga kita namanya siapa. Tahunya cuma nama suaminya, benar nggak? Dan surat Al-An'am ayat 40 itu jelas sekali. Tidak boleh menisbatkan nama yang bukan ini kepada nama di belakangnya. Makanya Rasulullah SAW ditegur oleh Allah karena apa? Mempergunakan namanya itu dengan Zaid bin bukan. Zaid bin Harithah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah bin Muhammad. Nggak boleh. Karena dia bukan kunyahnya, bukan darah daging. Apalagi ibu menisbatkan nama suaminya. Suami bisa cerai nggak Bu? Bisa kan? Nah tadi kalau dia kawin lagi pakai suami siapa lagi Bu? Saya mau tanya nih, terus terang aja. Tadinya suaminya itu Budi, ya, pakai nama Budi belakangnya. Udah meninggal, apakah nama Budi dipakai lagi? Enggak kan? Nama siapa yang dipakai? Nama suami yang baru kan? Ya, iya, itu nggak boleh dalam Islam Bu. Ya, hati-hati. Biasanya kita sering itu memanggil, jeng anu gitu. Panggil nama anaknya saja boleh. Kalau saya punya anak bungsu, namanya Najwa Hirzi Maula. Anak saya semuanya pakai Maula Bu. Ya, anak saya semua belakangnya pakai Maula. Maula. Mau lari kek, mau kena kek, mau kagak kek, terserah. Ya. Iya.
Makanya saya pakai perusahaan saya namanya Najwa Maula. Ya. UD Najwa Maula. Kemudian akikah kurban Najwa Maula. Ya. Kemudian distributor di Najwa. Saya pakai nama anak saya yang bungsu. Ya, alhamdulillah tuh dari terkenal Najwa. Ya, Najwa Maula, ya. Nabila Maula, Hobab Maula, Rifki Maula, semuanya Maula semua. 9. Alhamdulillah. Kalau hidup 11, yang hidup 9. Alhamdulillah. Barokah Bu, barokah Bu. Tapi sekarang habis semua. Udah pada mencar semua Bu, kuliah. Udah menikah 4. Ini cucu udah 4. Tadinya 5, meninggal 1. Sekarang yang bungsu, yang Najwa ini Bu, udah mau kuliah lagi. Kemarin dapat di UIN Bandung. Nah, besok udah 32 saya sama istri. Bikin lagi. Wah, udahlah. Pengantin baru lagi Bu. Jadi pengantin baru lagi 32 aja Bu. Jadi memang anak banyak juga pada pergi semua, anak sedikit apalagi. Ya kan Bu? Tapi alhamdulillah kita udah berhasil untuk mendidik mereka, memberikan cita-cita mereka. Kalau itu tugas kita sebagai orang tua. Nah ini perilaku, maka yang penting buat anak itu akidah yang dikuatkan. Jangan sampai mereka itu nanti kocar kacir, nggak tahu akidahnya, nggak tahu apa. Salah-salah, cari beragama, agama yang salah. Kini cari apa? Ikut kelompok si A, ikut kelompok sesat dan sebagainya. Kenapa? Kita kurang pengawasan. Ya, itu yang harus kita indikan bersama. Ya, ini makanya pengaruh keyakinan akidah itu begitu kuat mempengaruhi akhlak seseorang. Maka lihat akhlak itu kayak apa, ya. Kalau saya mengatakan akhlaknya tidak baik, saya kurang setuju Bu. Ya, ada akhlak yang baik, akhlak yang yang buruk. Saya tidak setuju kalau begitu. Dia berakhlak dan tidak berakhlak itu. Dia berakhlak, lawannya dia tidak berakhlak. Akhlaknya nggak bisa sopan santun. Kalau sopan santun kurang juga tepat. Tapi kemudian ada akhlak. Ya, akhlak itu kan akhlakun, artinya ciptaan. Ya. Perilaku yang sesuai dengan siapa yang mencipta kita. Ya. Makanya ada Asmaul Husna kan. Asmaul Husna pakai alif lam ma'rifah. Ya. Dia dikenal. Kalau kita kan nggak pakai alif lam ma'rifah, jangan menyamai apa yang ada pada Asmaul Allah. Harus pakai alif lam ma'rifah. Karena apa? Dia adalah merupakan bagian orang yang dikenal, yang tahu seperti itu. Makanya tunjukkan perilaku kita ini ya, apa yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan itu sesuai dengan apa yang kemudian kita dalami, kita pelajari daripada akidah kita, keyakinan kita, Bu. Ya, Islam doang belum cukup. Ya, Islam doang belum cukup, Bu. Masih banyak ya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, Bu. Perilaku sehari yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Itu kan harus kita lakukan, Bu. Kita tahu sebagaimana. Ya, contoh kan akhlak, pengaruh akhlak. Contohnya, maaf nih, yang dianggap biasa, tapi ini pengaruh akhlaknya, Bu. Maaf ya, kalau ada orang menghajatan, rumahnya sempit. Akhirnya apa? Dia tutup jalan. Ini perilaku yang nggak benar. Dianggap orang biasa, seumur hidup sekali. Tapi banyak orang yang kesusahan. Dia harus muter jauh untuk menempuh satu tempat. Zalim, walaupun dia izin ke RT, izin ke RW, izin ke polisian. Tapi ini perilaku yang buruk. Iya nggak boleh, Bu. Menghalang-halangi orang, itu kezaliman. Tidak boleh kita lakukan. Orang yang harusnya bisa lewat situ, jarak tempuhnya sebentar, tapi karena itu ditutup, karena hajatan, karena pernikahan, yang akhirnya dia harus putar jauh. Itu kan merugikan orang, bukan 1, 2, 3 orang, Bu.
Ya, bukan gitu. Kalau memang itu, ya silakan saja. Sewa gedung atau di mana, di masjid, di ruangan atau apa. Jangan kemudian akhirnya apa? Kan terjadi. Ditutup jalannya, akhirnya apa? Supir truknya nekat, Bu. Supir truknya nekat itu viral kemarin. Nekat akhirnya apa? Diterobos itu, Bu, kerumunan orang-orang sedang hajatan itu. Ya karena apa? Ya ini menutup haknya orang lain. Zalim itu. Mengambil hak orang lain. Begitu. Nah ini perilaku. Sebenarnya perilaku akidah, perilaku keyakinan pada seseorang itu mempengaruhi pada perilaku akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Orang berkata kasar, orang suka mengumpat, orang suka kemudian ghibah dan sebagainya, itu perilaku zalim yang dilakukan. Karena apa? Pengaruh pada akidah keyakinannya, ya. Pertama pengaruh kepada hidayahnya, pengaruh kepada ilmunya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu pengaruh kepada apa? Rezeki yang akan didapatkan, Bu. Ibu nggak sadar. Kalau rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu memang haknya kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Tapi pengaruh keyakinan, pengaruh akidah kita ini akan membawa rezeki itu akan menjadi berkah atau tidak. Nah itu. Ya. Yang menjadi cukup, rezeki itu kan cukup, Bu. Cukup dan berkah. Maka tidak boleh, kata Rasulullah SAW, kita minta kepada Allah rezeki yang banyak-banyak. Ya Allah berikan aku rezeki sebanyak-banyaknya. Enggak boleh. Ingat, Bu, yang suka minta rezeki banyak enggak boleh. Bolehnya apa? Allahumma ya Allah berikan rezekiku, yaitu rezeki yang cukup dan berkah. Sedikit atau banyak, kalau berkah cukup. Sama juga sama kita. Enggak boleh kita ini minta supaya kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku. Enggak boleh. Ya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ya Allah minta kepada engkau, ya Allah umurku yang panjang. Berarti Anda apa? Anda seperti iblis, setan, minta umur panjang. Ya. Yang minta kepada Allah, ya Allah diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ardadil minal umuri. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah aku, hindarkanlah aku daripada umur yang rusak. Supaya Allah menjaga umur kita. Kalau kita minta umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta rezeki yang banyak. Udah dapat rezeki yang banyak, blek ditumpahin semua, besok mati. Dan nikmatin. Karena rezekinya udah habis. Hati-hati kalau kita minta kepada Allah. Tidak boleh minta umur panjang untuk diri kita sendiri. Tapi boleh mendoakan orang lain berumur panjang. Ibu doakan temannya lagi ulang tahun. Orang tua, doakan mereka. Boleh, tapi buat diri kita sendiri minta kepada Allah umur panjang enggak dibolehkan. Minta kepada Allah supaya kita diberi, ya Allah, jagalah daripada rusaknya umur. Kalau orang udah rusak umurnya enggak akan bermanfaat, enggak akan berkah. Ya. Ulang tahun, anak ulang tahun, gitu ya. Didoain sama teman-temannya, boleh. Enggak ada masalah. Boleh, tapi jangan ulang tahunnya, bukan. Mendoakannya supaya umur panjang boleh. Tapi juga enggak harus tepat pada ulang tahunnya. Enggak harus tepat pada ulang tahunnya. Karena ulang tahun itu kan budaya perayaan Nasrani. Ya, hindarkan yang itu. Ya. Sekarang malah Masya Allah, Bu, di Arab-Arabin. Barakallahu fi umrik. Ya, sehingga gitu. Barakallahu fi umrik. Padahal ucapannya happy birthday to you gitu kan. Ya, artinya enggak usah kita menyerupai mereka lah. Ucapan doang yang enggak ada masalah. Kita ucapkan, tapi juga kapan saja kita ucapkan. Enggak boleh tepat pada hari ulang tahunnya atau enggak apa. Ya kan? Habis selamat
Semoga umur panjang. Akhirnya apa? Diayain sama teman-temannya. Nggak taunya pas megang listrik kesetrum. Bener ada kan? Terus diceburin ke air. Akhirnya mati tenggelam, Pak. Jadi nggak boleh minta umur panjang, nggak boleh minta rezeki yang banyak-banyak. Rezekinya yang berkah, cukup. Insya Allah, Bu. Sedikit banyak cukup. Kalau orang nggak cukup-cukup, rakus namanya. Nggak pernah cukup. Ya. Udah punya suami satu, pengen dua. Aduh, nggak boleh. Perempuan yang nggak boleh Andri. Ya. Yang penting kita cukup, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih kurang yang saya mohon maaf, karena memang suara saya ini pemulihan ya Bu ya. Mudah-mudahan sih insya Allah bisa dicerna ya Bu. Bisa jelas ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Dan insya Allah sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya silakan Ibu. Ya silakan Bu. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, insya Allah. Baik kalau memang acara ulang tahun. Oh enggak. Oh enggak ada. Di mana Bu? Oh di lagu sini. Iya. Makanya saya tadi heran kok pada pakai ini. Saya pikir apa namanya? Cuma seragam aksesorisnya aja Pak Estet. Tapi insya Allah ada yang Bekasi yang ada ini ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau ada waktu saya datang juga sih. Apa? Tahun 80 ya, kalau sakit berobat ke dokter kan jauh. Terus minta air obat sama orang pintar. Kan dikasih air obat terus sembuh, nggak apa-apa. Apa? Tahun 80. Anda yakin ke Mas ya? Yakinnya ke siapa? Ke orang itu? Ya yakinnya ke Allah, cuman kalau ke dokter kan mahal gitu. Dulu tahun 80 terus minta air obat sama orang pintar, masa orang mana yang suka obatin. Boleh, Rasulullah pernah berobat dengan air, ya boleh dengan air. Cuman jangan sampai ketika kita berobat dengan air itu kita yakin bahwa yang meyakinkan bahwa dialah yang dapat menyembuhkan kita dengan perantara dia atau itu. Tidak boleh percaya kepada sebab, harus percaya kepada musabab. Sebabnya apa? Gak boleh kita percaya pada sebab. Walaupun baca Fatihah biasa, dukun-dukun juga pakai ayat-ayat Allah sekarang. Ya, jangan terpengaruh oleh itu semua. Artinya apa? Wa idza maritu fa huwa yasfinu. Ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau orang dokter apa bidan apa itu cuma sebab perantara saja. Bukan dia yang menyembuhkan. Kalau keyakinan kita bahwasanya ini Allah yang menyembuhkan, tidak masalah. Tapi kalau kita ini airnya yang ampuh, itu nggak boleh. Itu syirik, Bu, nggak boleh. Ya, jangan sampai karena air ini kita sembuh. Itu udah syirik karena percaya kepada sebab, bukan musababnya. Musababnya itu Allah, sebabnya itu perantara itu adalah apa yang menyebabkan obat. Nggak boleh percaya kepada obat. Nggak boleh percaya bahwa nasi itu mengenyangkan. Nggak boleh percaya bahwasanya minuman itu menghilangkan haus kita. Nggak boleh percaya kepada sebabnya. Tapi yang kita percaya Allah yang menghilangkan rasa haus kita. Ya, artinya kita sakit Allah yang menyembuhkan, kita lapar Allah yang memberikan makan, kita haus Allah yang memberikan minuman dan sebagainya. Itu yang kita. Silakan saja kalau pada perantaranya silakan saja apa saja bisa menjadi perantara. Ya Bu ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan insya Allah di desa udah ada dokter sekarang. Ya, nggak usah berobat lagi ke orang-orang yang pintar sehingga kita menyebabkan syirik nanti salah penerapannya. Walaupun ya sebenarnya Allah yang menyembuhkan kita, tapi jangan percaya sebabnya, pada Allah saja, ya. Ya, silakan Bu, ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.